Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat datang di tahun 2023. Dan puji Tuhan kalau di tahun 2023 ini kita masih bisa mengawali tahun kita dengan mendengarkan pesan singkat, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tahun baru itu selalu identik dengan sebuah perayaan. Dimana kalau kita lihat ya saudara di dalam sebuah akhir tahun tuh ya semuanya pada bermain kembang api, semuanya pada makan-makan, semuanya pada merayakan dengan sukacita yang luar biasa, kemeriahan yang luar biasa. Tetapi tahun baru itu tidak hanya identik dengan itu saudara. Tahun baru juga identik dengan yang namanya resolusi tahun baru. Apa sih resolusi tahun baru itu? Jadi resolusi tahun baru ini diberikan pengertian yaitu memberikan janji atau tuntutan kepada diri sendiri untuk membuat sesuatu yang baik, untuk berbuat sesuatu yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya gitu. Jadi untuk mengubah diri dan menghentikan kebiasaan yang buruk. Di pesan singkat kali ini, saya ingin memberikan salah satu dari resolusi tahun baru Kristen. Resolusi tahun baru Kristen yang saya ambil dari Alkitab. Sebenarnya sangat banyak sekali. Karena Alkitab itu berisi sebuah tuntunan-tuntunan, tuntunan-tuntunan untuk kita bisa menjalani hidup kita secara lebih baik. Tetapi saya akan mengambil satu saja pada saat ini, yaitu dari Yeremia 7 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ayat ini adalah sepenggalan ayat dari peringatan Nabi Yeremia berkenaan dengan sikap bangsa Israel. Yeremia mengingatkan apa yang menjadi perintah Tuhan saat mereka pertama kali keluar dari tanah Mesir. Bahwa yang terpenting bagi Tuhan adalah mendengarkan Dia dan mengikuti Dia. Jadi di situ dalam konteks ayat itu, Yeremia selalu berkata kepada bangsa Israel untuk ayo dengarkan Tuhan, ayo ikuti Tuhan. Jangan dipusingkan dengan berbagai macam hal-hal yang itu sebenarnya adalah nomor 2 bagi Tuhan. Tetapi yang paling utama itu adalah yang tadi, yaitu mendengarkan suaraku dan juga mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan oleh Tuhan supaya hidupmu berbahagia. Itulah salah satu resolusi tahun baru Kristen yang saya angkat gitu ya. Jikalau tahun-tahun yang lampau, tahun-tahun yang lalu kita sering kali melupakan Tuhan. Kita kurang berdoa pada Tuhan, kita kurang mendengarkan apa yang Tuhan katakan pada kita. Ayo, mari di tahun ini kita ikuti apa yang Tuhan mau. Contohnya, misalnya tahun lalu saudara mungkin mendapatkan masalah yang begitu berat. Terus kemudian saat masalah itu terjadi, saudara pasti akan langsung berpikir bagaimana jalan keluarnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan langsung secara cepat dan tepat. Tanpa bertanya kepada Tuhan. Padahal Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kehidupan kita. Karena itu saudara, dengarkanlah Tuhan. Rajinlah berdoa kepada Tuhan. Dan juga datanglah ke gereja sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ini adalah resolusi tahun baru yang boleh saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Ini adalah resolusi tahun baru yang boleh menjadi pegangan di tahun 2023 ini. Dan mungkin saudara-saudara dari Gereja Keluarga Tabernakel sudah mendapatkan ayat akhir tahun. Anggaplah itu sebagai sebuah resolusi tahun baru pribadi lepas pribadi. Tetapi ini bukan ayat tahunan saya ya saudara. Ini hanyalah ayat resolusi tahun baru yang menurut saya baik untuk saya bagikan kepada saudara. Dan ini pun akan menjadi resolusi bagi saya juga. Di tahun 2023 ini saya ingin sekali mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Sebab katanya tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang sulit. Tetapi kalau kita dengar-dengaran pada Tuhan, kalau kita mengikuti firman Tuhan, tadi janji Tuhan di dalam Yeremia 7:23, supaya kamu berbahagia. Jadi untuk kita berbahagia, untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di tahun yang 2023 ini yang dikatakan akan penuh dengan kesulitan, jangan pernah takut. Sebab kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita rajin berdoa kepada Tuhan, kita rajin dengar-dengaran pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan,
Kiranya pesan singkat pertama di tahun 2023 dari Gereja Keluarga Tabernakel ini bisa memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apabila ia